Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 11 IPS? Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan membahas mengenai dinamika kependudukan. Jadi apa sih itu dinamika kependudukan? Dinamika penduduk itu merupakan fenomena bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk dari waktu ke waktu dalam suatu wilayah tertentu. Perubahan mengenai bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk itu diakibatkan oleh beberapa faktor, misalnya faktor kelahiran, kemudian kematian, dan juga migrasi. Dalam dinamika kependudukan itu sendiri terdapat beberapa aspek. Yang pertama itu pertumbuhan penduduk, kemudian kelahiran, kematian, kepadatan penduduk, dan juga komposisi penduduk. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai aspek yang pertama, yaitu pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk itu merupakan salah satu aspek dinamika penduduk yang menunjukkan peningkatan jumlah penduduk. Ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Kita ketahui kalau migrasi itu kan dibedakan menjadi 2, ada yang namanya imigrasi dan juga emigrasi. Kalau imigrasi itu merupakan perpindahan orang atau penduduk dari negara luar ke dalam negeri. Berarti ada orang atau penduduk yang masuk dalam suatu negara. Sedangkan yang emigrasi ini merupakan perpindahan penduduk atau orang dari dalam negeri menuju ke luar negeri. Otomatis kelahiran sama imigrasi itu akan menambah pertumbuhan penduduk, sedangkan yang kematian sama emigrasi itu akan mengurangi pertumbuhan penduduk. Ada 3 kriteria mengenai laju pertumbuhan penduduk, yaitu cepat, sedang, dan lambat. Yang pertama yaitu laju pertumbuhan cepat. Dikatakan cepat itu apabila angka pertumbuhan penduduknya itu mencapai lebih dari 2% setiap tahunnya. Terus yang kedua yaitu laju pertumbuhan sedang. Itu apabila angka pertumbuhan penduduknya berkisar antara 1% hingga 2% setiap tahunnya. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu laju pertumbuhan lambat. Itu apabila angka pertumbuhan penduduknya kurang dari 1% setiap tahunnya. Masing-masing negara itu memiliki laju pertumbuhan penduduk yang berbeda-beda. Kalau Indonesia ini termasuk laju pertumbuhan penduduknya itu tergolong tinggi atau cepat. Bahkan kita ketahui Indonesia itu termasuk dalam 10 negara berpenduduk terbanyak, di mana jumlah penduduk Indonesia itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Makanya di Indonesia itu kan ada yang namanya program keluarga berencana atau yang kita kenal dengan KB. 2 anak cukup lah, itu termasuk salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk itu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk alami ini merupakan kenaikan atau penurunan jumlah penduduk yang diakibatkan oleh selisih antara jumlah kelahiran dan juga kematian. Jadi kalau pertumbuhan penduduk alami itu dilihat dari selisih atau perbedaan antara jumlah kelahiran sama kematian. Makanya untuk rumusnya itu sendiri itu bisa kalian lihat di layar ya. PT ini merupakan jumlah penduduk di tahun akhir perhitungan. Itu sama dengan P0 plus L dikurangi M. P0 itu merupakan jumlah penduduk di tahun awal perhitungan. Ditambah L dari kata lahir itu berarti jumlah kelahiran, dikurangi M dari kata dasar mati yaitu jumlah kematian. Terus ada juga rumus untuk persentase yaitu sama dengan L dikurangi M garis miring P0 itu artinya L dikurangi M terus dibagi P0 baru dikali 100%. Itu rumusnya. Ini merupakan contoh soal untuk menghitung pertumbuhan penduduk alami. Jumlah penduduk di kota A pada tahun 2015 sebanyak 250.000 jiwa. Selama tahun 2015 hingga 2016, jumlah bayi lahir di kota tersebut sebanyak 18.000 jiwa. Sedangkan jumlah orang yang meninggal dunia sebanyak 7.500 jiwa.
Berapa jumlah penduduk kota A di akhir tahun 2016 dan berapa persen pertumbuhan penduduknya? Berarti kalau dilihat dari soal, itu kan yang ditanyakan yaitu PT sama persentase pertumbuhan penduduk. Kita coba selesaikan ya. Kalian lihat, kalian amati yang ada pada layar. Untuk P0 itu kan tadi merupakan jumlah penduduk di awal perhitungan. Di dalam soal itu diketahui bahwa jumlah penduduk di kota A pada tahun 2015 sebanyak 250.000 jiwa. Itu berarti 250.000 jiwa ini merupakan P0. Kemudian dalam soal itu juga tertulis tahun 2015 hingga 2016 jumlah bayi lahir sebanyak 18.000 jiwa. Berarti L kelahiran yaitu 18.000. Kemudian di soal itu juga disampaikan jumlah orang yang meninggal dunia sebanyak 7.500 jiwa. Berarti 7.500 ini merupakan M, jumlah kematian. Yang ditanyakan yaitu PT sama persentase. Kita masukkan ke dalam rumus. Kita selesaikan PT-nya dulu ya. Coba kalian lihat. PT sama dengan P0 plus L dikurangi M. P0 tadi 250.000. Berarti ditambah L. L-nya adalah 18.000. Kemudian dikurangi M 7.500. Berarti kalian kerjakan terlebih dahulu yang ada dalam kurung, yaitu 18.000 dikurangi 7.500. Hasilnya yaitu 10.500. Baru nanti kalian tambahkan dengan 250.000. Berarti 250.000 ditambah 10.500 sama dengan 260.500 jiwa. Otomatis PT dari soal ini adalah 260.500 jiwa. Sekarang kita hitung persentase laju pertumbuhan penduduk. Jadi sama, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Persen sama dengan L dikurangi M dibagi P0 kali 100%. L-nya tadi 18.000, kemudian dikurangi M 7.500 dibagi 250.000 dikali 100%. Caranya sama yang dalam kurung, itu kalian kerjakan terlebih dahulu. L dikurangi M. Berarti 18.000 dikurangi 7.500 itu hasilnya 10.500. Nah, setelah tahu hasil dari L kurangi M, otomatis nanti tinggal kalian bagi dengan P0-nya, yaitu 250.000 dikali 100%. Kalian kerjakan dulu yang pembagian 10.500 dibagi 250.000, hasilnya yaitu 0,042, baru dikali 100%. Lah, 0,042 itu kali 100 dulu, hasilnya sama dengan berapa? 4,2%. Jadi 4,2% ini merupakan angka pertumbuhan penduduknya. Berarti kalau dilihat dari kriteria laju pertumbuhan penduduk yang di awal, angka 4,2% ini termasuk tergolong cepat karena lebih dari 2%. Yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk total. Kalau pertumbuhan penduduk total ini merupakan kenaikan atau penurunan jumlah penduduk yang diakibatkan oleh selisih antara jumlah kelahiran, kematian, dan juga migrasi, yaitu imigrasi dan transmigrasi. Jadi bedanya dengan pertumbuhan penduduk alami, kalau total ini melibatkan migrasi, yaitu imigrasi sama transmigrasi. Makanya kalau dalam rumusnya itu lebih panjang ya. Coba kalian lihat yang ada di layar. Jadi PT itu sama dengan P0 plus L dikurangi M plus I dikurangi E. Kalau yang pertumbuhan penduduk alami itu kan hanya sampai L dikurangi M. Kalau yang total ini ditambah I dikurangi E. Untuk P0-nya sendiri ini merupakan jumlah penduduk di tahun awal perhitungan, jadi sama. Kemudian L, M itu juga sama, yaitu jumlah kelahiran sama jumlah kematian. Kalau yang I dari kata imigrasi, berarti I ini merupakan jumlah imigrasi, jumlah penduduk yang masuk ke suatu wilayah. Terus E dari kata emigrasi, berarti E dalam rumus ini termasuk jumlah emigrasi atau jumlah penduduk yang keluar dari suatu wilayah.
Kemudian kalau untuk persentase pertumbuhan penduduk total, rumusnya sama dengan buka kurung lagi L kurangi M, tutup kurung plus buka kurung I kurangi E, tutup kurung baru dibagi P0 kali 100%. Itu rumusnya pertumbuhan penduduk total. Ini merupakan contoh soal untuk menghitung pertumbuhan penduduk total ya. Jadi soalnya pada tahun 2015 jumlah penduduk kota B sebanyak 300.000 jiwa. Jumlah kelahiran selama periode 2015 sampai 2016 di kota tersebut sebanyak 15.000 jiwa. Sedangkan penduduk yang meninggal berjumlah 7.000 jiwa. Selama periode tahun tersebut, kota B kedatangan penduduk yang menetap sebanyak 500 jiwa, sementara yang pindah ke kota lain sebanyak 250 jiwa. Berapa jumlah penduduk kota B pada tahun 2016 dan berapa angka pertumbuhan penduduk totalnya? Berarti sama, yang ditanya adalah pertumbuhan akhir atau PT dan juga persentase. Kita cari diketahui dulu ya. Jumlah penduduk kota B sebanyak 300.000 jiwa, ini berarti termasuk P0-nya. Terus jumlah kelahiran sebanyak 15.000 jiwa, ini berarti L sama dengan 15.000. Kemudian penduduk yang meninggal berjumlah 7.000 jiwa, ini berarti M sama dengan 7.000. Terus kedatangan penduduk yang menetap sebanyak 500 jiwa, berarti 500 ini termasuk I, imigrasi. Kemudian yang pindah ke kota lain sebanyak 250 jiwa, ini berarti emigrasi. E sama dengan 250. Berarti sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Kita cari PT dulu. PT sama dengan P0 plus L kurangi M plus I kurangi E. P0-nya tadi 300.000 ditambah L 15.000 dikurangi M 7.000 plus I 500 dikurangi E 250. Kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung atau pengurangannya. Kita turunkan 300.000 ditambah 15.000 kurangi 7.000, itu hasilnya adalah 8.000. Kemudian ditambah 500 dikurangi 250, hasilnya 250. Otomatis 300.000 ditambah 8.000 tambah 250, hasilnya yaitu 308.250 jiwa. Itu merupakan PT. Kalau presentasinya sama, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Untuk rumusnya itu sendiri, itu kan L kurangi M plus I kurangi E baru dibagi P0 kali 100%. Berarti otomatis 15.000 kurangi 7.000 plus 500 dikurangi 250 dibagi 300.000 kali 100%. Berarti kerjakan yang pengurangan terlebih dahulu. 15.000 kurangi 7.000 hasilnya 8.000. 500 kurangi 250 hasilnya 250. Dibagi 300.000 kali 100%. 8.000 ditambah 250 itu kan hasilnya 8.250. Itu silakan dibagi dengan 300.000. 8.250 kalau dibagi 300.000 itu hasilnya adalah 0,0275. Lah, angka 0,0275 ini kalikan 100. Komanya itu tinggal bergeser. Itu kalau di layar itu tanda titik ya, maaf itu Bu Nai salah ketik, seharusnya itu tanda koma. 0,0275 otomatis jadinya yaitu 2,75%. Berarti artinya kalau 2,75% ini berarti laju pertumbuhan penduduk di kota B itu juga tergolong cepat karena lebih tinggi dari angka 2%. Jadi ini merupakan salah satu contoh soal dan penyelesaian untuk menghitung pertumbuhan penduduk total. Lah, sekarang silakan kalian mengerjakan dua soal yang ada pada layar ya. Jadi soal nomor 1 ini untuk menghitung pertumbuhan penduduk alami, sedangkan untuk soal nomor 2 ini untuk menghitung pertumbuhan penduduk total. Silakan dikerjakan sesuai dengan penjelasan dan rumus yang ada pada layar atau di slide sebelumnya.
cara penyelesaian masing-masing soal itu harus sesuai seperti yang Bun Ais contohkan tadi. Jadi kalian cari misalnya P0-nya berapa, kemudian L-nya berapa, M-nya berapa, baru kalian masukkan rumus. Untuk masing-masing soal itu ada dua ya yang ditanyakan, yaitu PT sama persentase pertumbuhan penduduknya, baik itu yang alami maupun yang total. Ya, itu tadi materi yang Bu Nais sampaikan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap selalu semangat dan jaga kesehatan. Bu Nais akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.